Pedang ilahi pengendali roh Raja Tianzhen jatuh ke tangan alam dewa Amerika. Berharganya pedang ilahi pengendali jiwa adalah salah satunya. Masalah besar lainnya adalah bahkan pedang ilahi pengendali roh yang begitu berharga telah hilang, yang menunjukkan betapa besarnya krisis yang dihadapi Raja Tianzhen ketika dia berada di dasar laut. Ada kemungkinan 90% Raja Tianzhen meninggal. Sekalipun kamu tidak mati, kamu akan lumpuh. Pemimpin Kerajaan Naga nomor 1 dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa pedang ini milik Tuan Yuntian dan Kerajaan Naga. Tidak ada orang asing yang boleh mengambilnya. Namun, pejabat senior Amerika mengatakan bahwa ini adalah masalah dunia seni bela diri dan tidak ada hubungannya dengan dunia sekuler, dan mereka tidak berhak meminta Dewa Amerika untuk menyerahkan pedang pengendali roh. Untuk memperjelasnya, tidak mungkin mereka mengembalikannya. Jika Anda ingin mengambilnya kembali, izinkan Anda, para pembudidaya bela diri Kerajaan Naga, mengambilnya sendiri. Pemimpin nomor 1 sangat marah dan segera mengadakan pertemuan darurat tingkat tinggi di kapal induk untuk membahas bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kementerian Luar Negeri juga melakukan negosiasi dengan panik dalam upaya untuk memberikan tekanan pada Amerika Serikat. Jika Lord Yuntian benar-benar menemukan sesuatu yang tidak terduga, topeng kepala naga dan pedang ilahi pengendali jiwa adalah peninggalannya. Jangan sampai jatuh ke tangan negara lain. Santo pelindung Kerajaan Naga tidak boleh dibiarkan mati dengan mata terbuka. Pada akhirnya, 36 penjaga istana Tianzan berdiri dan bersumpah untuk mengambil kembali pedang ilahi pengendali jiwa. Tepat ketika perang akan pecah, 36 penjaga menerima pesan rahasia pada saat yang sama. Saat mereka melihat pesan ini, 36 pria tangguh langsung menitikkan air mata. Karena pesan ini dikirim oleh raja mereka. Raja mereka belum mati. Tapi biarkan mereka merahasiakannya. Jadi mereka hanya menyampaikan kabar tersebut kepada pemimpin No. 1 Kerajaan Naga, dan pemimpin nomor 1 langsung menangis. Saya tahu bahwa Tuan Yuntian tidak akan jatuh begitu saja. Namun, karena Yuntian Senjun mengatakan untuk merahasiakannya, drama harus terus berlanjut, dan Kementerian Luar Negeri terus melakukan negosiasi, namun hasilnya tidak lagi begitu penting. 36 penjaga kuil surga berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka sangat marah sehingga mereka meminta alam ilahi Amerika untuk menyerahkan relik Tuhan, dan pecahlah perang antara para pembudidaya bela diri. Hasilnya jelas, alam dewa Amerika sedikit lebih baik. 36 penjaga kuil surga hanya bisa bertarung imbang dengannya, dan ketika alam dewa Amerika menggunakan pedang ilahi pengendali jiwa untuk menyerang, 36 penjaga hanya bisa menghindari ujung tajamnya. Haha, pedang Raja Tianzhen memang pedang dewa. Alam dewa Amerika tertawa dengan sangat bangga. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan pedang ilahi pengendali jiwa, pedang ilahi ini pasti dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dengan selisih yang besar. Eksperimen genetik di Amerika telah berhasil, dan lebih banyak alam dewa pasti akan tercipta di masa depan, dan dia, Alex, adalah dewa para dewa. Saat mereka melihat Alex sendirian mengalahkan 36 penjaga Kerajaan Naga, semua orang Amerika yang hadir mengalami orgasme. Para pembudidaya bela diri Kerajaan Naga selalu menjadi yang terbaik di dunia, tetapi sekarang berbeda. Mereka menggunakan integrasi teknologi dan seni bela diri untuk berhasil mengalahkan sistem pembudidaya bela diri Kerajaan Naga. Mulai sekarang, negara mereka, Amerika Serikat, akan menjadi puncak sejati para penggarap seni bela diri. Kuil Tianzan telah menjadi masa lalu. Dibandingkan dengan karnaval orang asing ini, Kerajaan Naga benar-benar diselimuti gelombang kesedihan dan depresi. Mereka tidak berani membayangkan bahwa Raja Dewa akan benar-benar jatuh. Keyakinan di dalam hati mereka seperti gedung bertingkat yang kehilangan fondasinya dan runtuh seketika. Inilah ratapan Kerajaan Naga. Sekarang, di dek kapal pesiar besar, wajah cantik Wang Bining menjadi pucat, dan Ye Qingcheng serta orang lain di sebelahnya juga patah hati. Ya, mereka semua ada di sini. Harus dikatakan bahwa mereka selalu ada. Sejak hari ketika Dewa Penguasa Yuntian membunuh Wilson, alam Dewa Amerika, mereka berada di tempat kejadian, ingin menyaksikan lelaki tercinta mereka melepas topeng kepala naga dan menikmati sorak-sorai dunia. Itu kebanggaan mereka. Tapi siapa sangka hal-hal akan berkembang sejauh ini. Ye Qingcheng dan yang lainnya masih tidak percaya Lu Yun kecil mereka mati seperti ini. Selama lebih dari setengah bulan, mereka gelisah sepanjang waktu dan tidak pernah pergi. Tidak peduli apakah Xiao Lu Yun hidup atau mati, mereka harus menemui rakyatnya. Xiao Qin juga ada di sana. Dia awalnya syuting di Provinsi Jiangnan, tetapi Ye Qingcheng bersikeras menyeretnya untuk menonton kesenangan itu, dan mengatakan dia akan memberinya kejutan besar. Saat itu, Xiao Qin tidak mengetahui bahwa Tuan Yuntian adalah Lu Yun kecilnya. Baru setelah pulau itu tenggelam dan rumor mulai menyebar bahwa Tuan Yuntian mungkin mengalami kecelakaan, Xiao Qin melihat bahwa para suster sedang tidak enak badan dan menanyakannya sebelum dia mengetahui kebenarannya. Xiao Qin sudah sangat khawatir tentang hidup dan mati Tuan Yuntian. Setelah mengetahui bahwa Tuan Yuntian adalah Xiao Lu Yun, kekhawatiran ini langsung meluas ribuan kali lipat. Bahkan Chu Yao, yang paling mengetahui kekuatan Lu Yun, merasa sangat tidak nyaman saat ini. Dia hanya benci kalau dia tidak cukup kuat. Jika saya berada dalam tahap pembangunan fondasi, saya tidak akan pernah membiarkan alam dewa Amerika begitu sombong, dan saya tidak akan pernah membiarkan pedang dewa Xiao Lu Yun jatuh ke tangan rakyat Amerika. Tentu saja,
Jika dia benar-benar memiliki tingkat kekuatan seperti itu, dia akan menemani Xiao Luyun ke dasar laut bersama-sama untuk melihat rahasia apa yang tersembunyi di bawah laut. Selain 7 saudara perempuan Luyun, ada banyak orang dari kerajaan naga di tempat kejadian, dan tidak ada satupun yang tersisa. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri iman di dalam hati mereka tenggelam bersama pulau, dan mereka juga ingin menyaksikan iman mereka menembus ombak. Namun, setelah menunggu lebih dari setengah bulan, mereka mendapatkan hasil ini. Tidak ada seorang pun yang mau menerima kenyataan ini. Hai, apakah ada wanita cantik dengan kaki tinggi, pantat panjang, dan apakah kamu tertarik untuk minum bersamaku? Tepat ketika Ye Qingcheng dan yang lainnya sedang berdiri di geladak, memandang dengan sedih ke wilayah laut tempat pulau itu tenggelam di kejauhan, sebuah suara yang sengaja diredam tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian kerajaan Asan. Sorban di kepalanya dilepas, hampir menutupi seluruh wajahnya, hanya memperlihatkan dua matanya yang licik. Sepertinya mumi. Ia menggoyangkan piala di tangannya dan melirik ke depan dan ke belakang ke arah pinggang dan bokong dari deretan wanita cantik yang menakjubkan, mengagumi pemandangan wanita cantik yang berdiri dalam barisan. Meski pinggang, pinggul, dan kakinya berbeda, semuanya unggul, dan temperamennya juga berbeda. Sangat, beberapa wanita cantik merasa sedih ketika mereka mendengar suara sembrono di belakang mereka, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi dingin. Melihat ke belakang, saya melihat bahwa dia masih Ahsan. Kemarahan Liu Yan langsung meledak, dan dia berencana untuk menghampiri dan memukuli Ahsan, lalu melemparkannya ke laut untuk memberi makan hiu, hanya untuk melampiaskan kekesalan batinnya. Ye Qingcheng menariknya kembali dan berkata, aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia membuka kaki rampingnya dan berjalan menuju Ahsan dengan wajah dingin. Sejak menjadi seorang kultivator, temperamen Ye Qingcheng menjadi semakin dingin. Aku melihatnya bergegas menuju Ahsan dengan cepat, tapi bukannya memukuli Ahsan seperti yang dibayangkan para suster, dia menggunakan jilbab aneh untuk meraih telinga yang dibungkus di bawah jilbab dengan ketepatan yang tak tertandingi. Dasar bajingan kecil, kemarilah bersamaku dan minta maaf. Ye Qingcheng berteriak dingin, meraih Ahsan, dan mendatangi para suster, memintanya untuk berdiri tegak dan meminta maaf satu persatu. Beberapa orang tercengang. Hooligan. Lalu aku mendengar Ye Qingcheng mencibir dan berkata, perhatikan baik-baik siapa orang ini. Dia melepas jilbab, Ahsan, memperlihatkan wajah yang dikenalnya, dan itu bukan Luyun. Hehe, kakak perempuan tertua masih sangat baik. Dia bisa mengetahui identitasku sekilas. Diam, siapa yang bercanda denganmu? Ye Qingcheng berteriak dingin lagi, wajah cantiknya sangat dingin. Para suster sangat gembira ketika mereka melihat Luyun kecil masih hidup. Mau tak mau mereka ingin menghampiri dan memeluknya, tapi mereka juga diteriaki balik oleh Ye Qingcheng. Diam, semuanya. Keagungan Sister Ye Qingcheng terungkap sepenuhnya, dan kemudian dia menatap Luyun dengan dingin dan berkata, menyenangkan bermain dengan kami seperti ini, bukan? Minta maaf padaku satu persatu, segera. Luyun sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud mempermainkanmu, tetapi ketika dia melihat Ye Qingcheng marah, dia hanya bisa berkata dengan jujur, kakak perempuan tertua, maafkan aku, kakak perempuan kedua, aku maaf. Ketika mereka tiba di Cuyao, Luyun berkata dengan sangat wajar, maaf, istriku. Istri, Ye Qingcheng segera menjadi lebih marah, kamu sangat tidak tulus ketika saya meminta kamu untuk meminta maaf. Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Faktanya, para suster tidak terkejut sama sekali ketika Luyun menyebut Chu Yao istrinya. Chu Yao seharusnya menjadi orang yang paling diintimidasi di antara saudara perempuan mereka. Ye Qingcheng berpikir bahwa, istri, Luyun disengaja karena dia melihat Chu Yao mudah ditindas. Kalau kamu berani menggodaku saat sedang meminta maaf, bukankah itu berarti kamu tidak tulus? Tentu saja Ye Qingcheng marah. Di masa lalu, Luyun mungkin telah berkompromi, tetapi kali ini, dia benar-benar berkata dengan keras kepala, saya bertekad untuk menyebut Anda istri, dan bahkan Yesus tidak dapat menghentikan saya. Kamu, sedang mencari pemukulan. Ye Qingcheng sangat marah sehingga dia mencoba menarik telinganya lagi, tetapi Chu Yao berkata dengan wajah memerah, lupakan saja, Kak, Luyun kecil suka dipanggil seperti itu, jadi biarkan dia yang melakukannya. Hanya dia yang tahu bahwa perkataan Xiao Luyun jelas bukan lelucon. Lin Qingtan juga menasihati, kakak, tenanglah. Untung adik laki-laki itu masih hidup. Dia jelas tidak bermaksud mempermainkan kita. Mendengar kata-kata ini, Luyun hampir menangis. Benar saja, kakak perempuan kedua adalah yang paling lembut, paling perhatian, dan paling memahami perasaanku. Ye Qingcheng mendengus dingin dan berkata, lindungi saja dia. Setelah mengatakan itu, dia melipat tangannya dan memalingkan wajahnya dan berhenti berbicara. Dia melihat ke laut di kejauhan, tetapi sudut bibir indahnya sedikit membentuk senyuman. Senyumannya sangat dangkal, tapi sangat menakjubkan. Saat ini, Wang Bining merasa tidak bahagia lagi. Dia menarik Luyun kembali padanya dan berkata, permintaan maafmu barusan tidak tulus. Saya tidak puas dengan itu. Tolong telepon saya lagi. Dengan baik, Luyun merasa pusing beberapa saat, dan ternyata tidak ada saudara perempuan yang mudah tersinggung, maka dia meminta maaf lagi dan berkata, adik keempat, maaf telah membuatmu khawatir. Tidak, itu masih belum tulus. Wang Bining masih merasa tidak puas.
Ekspresi Lu Yun serius dan sikapnya tulus. Dia pikir dia telah menunjukkan semua ketulusannya dan meminta maaf lagi dan berkata, kakak keempat, maafkan aku. Tidak puas. Belum puas. Lu Yun tertegun sejenak dan berkata dengan ragu, istri. Patah. Wang Bining menjentikkan jarinya dan berkata, itu dia, lulus, Ham. Jika kakak kelima memilikinya, saya harus memilikinya juga. Wang Bining sedang memikirkan Xiao Jiujiu, tapi tentu saja dia kebanyakan bercanda. Lu Yun berkeringat deras, dan ketika dia mendatangi saudara perempuan keenam Xiao Qin, melihat wajah yang murni dan penuh nafsu itu, dia tiba-tiba tidak tahu harus memanggilnya apa. Xiao Qin terkekeh dan berkata, Lu Yun kecil, kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu sangat manis sebelumnya? Oke, minta maaf pada adik ketujuhmu. Lu Yun mengangguk, mendatangi Luoli, dan berkata, tua. Tua apa? Luoli menggemeretakan sepasang gigi harimau kecil dan menatapnya sambil setengah tersenyum. Lu Yun tertawa datar dan berkata, ahem, adik ketujuhku Luo Feri yang sangat cantik, aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Jangan terlalu bau. Gadis ini tidak khawatir. Kuharap kamu mati di laut. Petik 2, petik 2. Kakak ketujuh, aku benar-benar berharga untukmu. Lu Yun meminta maaf satu persatu, lalu memandang Ye Qingcheng dan berkata, Saudari Qingcheng, saya telah meminta maaf. Apakah Anda pikir Anda bisa memaafkan saya? Tentu saja dia tahu bahwa Ye Qingcheng tidak marah. Tapi Lu Yun juga sangat bersedia bekerja sama dengannya. Ye Qingcheng mengalihkan pandangannya dari permukaan laut, dan matanya yang indah tertuju pada Lu Yun. Senyuman tipis di sudut mulutnya telah menghilang, dan dia berpura-pura kedinginan dan berkata, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika di sana, adalah waktu lain, seperti Kimei seperti yang kamu katakan, aku akan mati sejauh yang kamu bisa. Tanda tanya. Akhirnya, setelah menghibur saudara perempuannya, Lu Yun menghela nafas lega. Banyak orang yang iri pada diri mereka sendiri, memiliki 7 saudara perempuan cantik yang maha kuasa terhadap negara dan memiliki temperamen seperti peri. Lu Yun sebenarnya sangat senang. Hei, ini terasa enak sekali. Menurutmu itu menjengkelkan atau tidak? Terutama Sister Qingcheng, meskipun dia tegas, itu karena dia peduli sehingga dia terlihat tegas. Jika dia adalah orang biasa, dia tidak akan repot-repot menegurnya, dan hanya kata, dingin, yang ada di mana-mana. Jadi setiap kali telinga Lu Yun dijambak, meski dia berteriak, sakit, kakak tertuaku kejam sekali, dia sebenarnya tidak tahu betapa bahagianya hatinya. Perasaan terbungkus dalam kasih sayang saudara perempuanku ini hangat dan lembab. Singkatnya, bisa diringkas dalam satu kata, keren. Lu Yun kecil, apa sebenarnya yang kamu temui ketika kamu mengikuti pulau itu dan tenggelam ke dasar laut? Dan apa yang terjadi dengan pakaianmu? Dan masih ada lagi. Setelah kekhawatiran di hatinya benar-benar hilang, jiwa Bagua Wang Bining membara, menjabat lengan Lu Yun dan mengajukan pertanyaan. Lu Yun tidak punya pilihan selain menjawabnya satu persatu dan menceritakan kepada mereka apa yang dia alami di dunia bawah laut. Bagaimanapun, para saudari sudah mengetahui identitas mereka sebagai Tuan Yuntian dan mereka juga tahu bahwa mereka adalah kultivator, sehingga mereka dapat mengungkapkan banyak hal dengan percaya diri dan berani. Namun, untuk menghindari kekhawatiran saudara perempuannya, Lu Yun tidak menjelaskan terlalu banyak detail. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah memperoleh harta karun yang mencapai surga dan 2 maksud pedang dari formasi di dasar laut. Harta karun. Chu Yao sepertinya sangat tertarik pada hal-hal seperti harta karun. Matanya langsung berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, saya ingin melihat. Ye Qingcheng memarahi dengan wajah dingin, apa yang kamu lihat? Karena itu adalah harta karun yang mencapai langit, bagaimana kamu bisa mengeluarkannya dengan santai? Bagaimana jika itu menimbulkan mata merah? Hanya sedikit dari mereka yang mengetahui identitas Lu Yun, tetapi yang lain tidak. Akan sangat merepotkan jika seseorang mengambil harta itu dan menjadi sasaran. Setelah melalui begitu banyak hal, lebih baik hindari masalah sebisa mungkin. Lu Yun berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, harta itu tidak besar, dan aku bisa mengendalikannya sekarang. Karena istriku ingin melihatnya, biarkan dia melihatnya. Ye Qingcheng memelototinya dengan tajam. Lu Yun tidak memperhatikan, dan menyerahkan telapak tangan kanannya kepada Chu Yao. Setelah beberapa saat, sebuah cermin berbentuk berlian tiba-tiba muncul di telapak tangannya, yang merupakan cermin surga dan kekayaan. Apakah ini harta karun yang kamu punya? Semua saudari menggerakkan kepala mereka dengan rasa ingin tahu, tetapi Ye Qingcheng hanya berpura-pura diam sejenak, dan kemudian dengan cepat membuang muka. Tidak peduli seberapa jauhnya seorang wanita, dia tetap penasaran. Lu Yun mengangguk dan berkata, harta karun ini tidak sederhana. Ia dapat menyerap serangan yang sangat kuat, yang setara dengan medali emas bebas kematian. Sekarang masih menyimpan 2 ilmu pedang yang mengejutkan, jadi saya tidak akan menggunakannya. Pertunjukan adalah pertunjukan, kedua maksud pedang itu adalah keterampilan menyelamatkan nyawa. Anda tidak bisa menyia-nyiakan keterampilan menyelamatkan hidup Anda hanya untuk memamerkan keterampilan Anda di depan saudara perempuan Anda. Terlebih lagi, jika salah satu niat pedang dilepaskan di tempat ini, itu mungkin akan membuat semua orang ketakutan. Wang Bining menepuk telapak tangan Lu Yun beberapa kali dengan jari giok rampingnya, dan bertanya dengan ragu, apakah 4 lingkaran hitam ini
Bagian tengah cermin kecil di telapak tangan Lu Yun relatif tembus cahaya. Terdapat ukiran lingkaran hitam kecil di keempat sudut belah ketupat. Itu seharusnya mirip dengan tangki energi. Saya perlu menyalakan keempat lingkaran agar harta ini berfungsi lagi dalam menelan serangan eksternal. Ketika Lu Yun pertama kali mendapatkan cermin penangkap surga, keempat lingkaran di sekitarnya semuanya terang, tetapi setelah dia menelan 3 serangan pedang, lingkaran itu meredup. Hal ini menunjukkan bahwa keempat lingkaran ini berkaitan dengan fungsi menelan cermin penentang surga. Sebenarnya, ini mudah untuk dipahami jika Anda memikirkannya. Jika tidak perlu menyalakan keempat lingkaran energi ini, cermin penangkap surga dapat digunakan tanpa batas waktu. Bukankah itu berarti semua serangan dapat diblokir dan diserap olehnya? Itu terlalu keterlaluan. Lu Yun menemukan masalah ini, tetapi metode penerangan 4 lingkaran energi masih belum dipelajari. Chu Yao berkata dengan mata berapi-api, luar biasa, benda ini terasa jauh lebih kuat daripada bel pencarian jiwaku. Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Ahem, tidak, Lu Yun kecil, kamu harus menyimpannya sendiri. Kamu mendapatkan harta ini, kamu pasti telah menyalurkannya, menurutku tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Chu Yao melambaikan tangannya dengan naif, terlihat sangat manis. Faktanya, Lu Yun hanya bercanda. Seperti yang dikatakan Chu Yao barusan, semua harta karun memiliki spiritualitas. Ketika Lu Yun menyerang platform batu, itu sebenarnya adalah ujian baginya oleh cermin berkemampuan surga. Inilah yang disebut pengakuan terhadap sang master. Semua saudari menunjukkan minat yang kuat pada harta yang diperoleh Lu Yun, tetapi tatapan rumit melintas di mata indah Ye Qingcheng. Semua tanda menunjukkan bahwa Xiao Lu Yun sama sekali bukan apa-apa, dan pencapaiannya di masa depan ditakdirkan untuk tidak terbatas. Bisakah aku dan saudari-saudari ini bisa mengimbanginya? Xiao Lu Yun seperti seekor naga yang mengintai di jurang. Masa depannya seharusnya menjadi milik bintang-bintang di laut, tetapi orang-orang seperti dia seperti belenggu, mengikatnya di genangan air. Meskipun Xiao Lu Yun tidak mengatakan apa-apa, meskipun Xiao Lu Yun tidak mengeluh sama sekali, Ye Qingcheng masih merasa bersalah. Ini seperti pasangan yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Anak laki-laki tersebut mendapat nilai yang sangat bagus dan tidak ada masalah untuk mendaftar ke sekolah bergengsi, namun pada akhirnya mereka tinggal di kota kecil untuk bersama gadis tersebut. Ye Qingcheng tidak ingin melakukan ini. Sejak dia menjadi seorang kultivator, dia semakin dapat merasakan bahwa dunia kultivator tidak dapat diduga, dan dia sedikit banyak tidak mau tinggal di tempat yang sama. Apalagi bagi seorang jenius kultivasi seperti Xiao Lu Yun, tidak mungkin dia memilih yang biasa-biasa saja. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras untuk bisa mengimbangi Xiao Lu Yun. Ye Qingcheng diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa suara Wang Bining tiba-tiba menarik pikirannya kembali. Xiao Lu Yun, kami sudah melihat harta karun itu, tapi bagaimana dengan pakaian aneh yang kamu kenakan? Berbicara tentang pakaian ini, beberapa wanita cantik mengalihkan pandangan penasaran mereka ke Lu Yun lagi. Mereka tidak percaya bahwa Xiao Lu Yun berpakaian aneh hanya untuk menggoda mereka. Lu Yun berkata dengan malu-malu, untuk beberapa alasan, pakaianku robek ketika aku berada di dunia bawah laut. Aku baru saja melewati San dan melihat dia tersenyum bahagia, jadi aku melepas pakaiannya. Ahsan itu hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat kematian Santo pelindung kerajaan naga, tapi begitu dia berbalik, dia pingsan oleh tinju yang besar Dek. Dapat dikatakan bahwa kegembiraan yang ekstrim menimbulkan kesedihan. Lin Qingtan tertawa dan meludah, adik, kamu jahat sekali. Hehe, kakak kedua pantas mendapat hadiah. Baiklah, Lu Yun kecil, apa yang terjadi dengan topeng kepala nagamu? Mengapa topeng itu retak, dan pedangmu ada di tangan Dewa Amerika Serikat? Apakah kamu tidak akan mendapatkannya kembali? Wang Bining bertanya lagi, jalan. Lu Yun melihat ke arah alam Dewa Amerika yang melayang di udara di atas wilayah laut, dan tiba-tiba senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Terakhir kali aku pergi merawat keluarga panjang, kakek Long Yixue mengajariku sebuah kebenaran. Jika pohon besar tumbang, sekelompok monster akan muncul. Saat pohon besar tumbang, akankah monster muncul? Liu Yaner bereaksi dan berkata, maksud Anda, semua itu dilakukan dengan sengaja oleh Anda, hanya untuk memberikan ilusi kepada dunia bahwa Anda sudah mati. Lu Yun meliriknya dengan setuju, itu benar, hanya dengan membiarkan mereka mengira aku sudah mati barulah banyak hal dalam kegelapan berani keluar. Reputasi Raja Tianzhen begitu menakutkan sehingga menekan para pembudidaya bela diri dari seluruh dunia. Selama dia hidup 1 hari, kekuatan itu tidak akan berani bertindak gegabah. Tapi itu masih merupakan ancaman. Tetapi jika Raja Tianzhen meninggal, kekuatan itu pasti akan siap bergerak. Ketika mereka berkembang hingga ekstrim, Lu Yun akan memberi mereka pukulan dahsyat lagi. Semua usahanya tercapai dalam satu pertempuran. Lu Yun melanjutkan, adik ketujuh, apakah kamu tidak mengkhawatirkan mutan? Setelah berita kematian Tuan Yuntian menyebar, orang-orang hasil rekayasa genetika yang tersembunyi di kerajaan naga mungkin tidak akan bisa duduk diam. Mata Luoli berbinar, dan dia menunjukkan gigi harimau kecilnya yang berkilau dan berkata, masuk akal. Xiao Lu Yun, kamu sangat pintar. Ayo, aku akan menghadiahimu ciuman. Lu Yun tiba-tiba mundur selangkah dan berkata dengan ekspresi serius, adik ketujuh, mohon hargai dirimu sendiri, aku punya istri. Wajah cantik Chu Yao sedikit memerah. Luoli tertegun sejenak,
lalu menyadari apa yang dia lakukan, dan berkata dengan suara nyaring, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menggunakannya. Aku masih merasa bingung, Petik 2. Liu Yaner meraih tangan Chu Yao dan berkata, adik kelima, dengarkan aku. Kamu tidak bisa memanjakan gangster kecil ini. Dia hanya berpikir kamu mudah ditindas. Kamu harus menolak ketika dia memanggilmu istri lain kali. Petik 2. Chu Yao menatap Lu Yun dengan hati-hati, dan melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan setengah tersenyum, dan pipinya tiba-tiba menjadi lebih panas. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberitahu saudara perempuanku apa yang telah aku katakan kepada Xiao Lu Yun. Pada saat ini, Wang Bining tiba-tiba menghela nafas dan berkata, meskipun saya tahu ini adalah rencana Xiao Lu Yun, saya merasa sangat tidak nyaman ketika melihat orang Amerika itu memamerkan kekuatannya. Saya benar-benar ingin bergegas dan mengalahkannya. Lu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, akan ada saatnya mereka menyesalinya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu dan membiarkan peluru berterbangan sebentar. Jika Lu Yun mengambil tindakan sekarang, paling banyak dia akan membunuh dewa Amerika lainnya, yang tidak ada artinya. Dia melemparkan pedang ilahi pengendali jiwa ke laut dan dengan sengaja membiarkan Alex mengambilnya, hanya untuk membuat ilusi kematian lebih nyata. Selama Lu Yun tidak mengingat kembali pedang ilahi pengendali jiwa ke tangannya untuk waktu yang lama, orang-orang Amerika itu akan berpikir bahwa dia memang telah mati dalam tenggelamnya pulau itu. Semua ini membutuhkan waktu tertentu untuk berfermentasi. Wang Bining menghela nafas lagi, kita semua memahami kebenarannya, tetapi bagi orang-orang kerajaan naga, pukulan ini terlalu besar. Orang-orang kerajaan naga menganggap Tuan Yuntian sebagai keyakinan mereka. Sekarang keyakinan mereka telah runtuh, dapat dibayangkan betapa besar pukulan yang menimpa mereka. Lu Yun berkata dengan serius, kerajaan naga bukanlah kerajaan naga untuk satu orang, tetapi kerajaan naga untuk semua orang. Jika penduduk kerajaan naga tidak dapat pulih hanya karena kematianku, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku adalah sangat mengecewakan. Luo Li berpikir sejenak dan berkata, apa yang dikatakan Xiao Lu Yun masuk akal. Saat percakapan berlangsung di sini, di kabin yang didedikasikan untuk aliansi bela diri kerajaan naga, jari giok Yin Kyushui memutih sementara tubuh halusnya sedikit gemetar. Ayah, cucumu, Tuan Yuntian, Santo pelindung kerajaan naga, mungkin tidak akan pernah kembali. Kebencianmu padanya seharusnya hilang, kan? Yin Kyushui berkata dengan suara yang sedikit sinis. Tubuh tua Yin Pei bergetar. Saya kesakitan di dalam. Apakah dia membenci Lu Yun? Aku membencinya sebelumnya. Aku sangat membencinya hingga aku berharap bisa membunuh bajingan itu. Ini karena Yin Pei tidak bisa melepaskan kematian putrinya Yin Qiuru, dan dia tidak pernah bisa menemukan pria yang benar-benar pantas mendapatkannya, jadi dia mengalihkan kebencian ini kepada Lu Yun. Namun, kata-kata inspiratif Yin Kyushui di pemakaman keluarga Yin terakhir kali membuat Yin Pei sangat curiga dengan apa yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Pihak berwenang terobsesi. Ketika seseorang didominasi oleh emosi, otaknya akan mengalami korsleting, dan banyak hal yang dilakukannya mungkin bertentangan dengan akal sehat, namun mereka tidak dapat merasakannya sendiri dan tetap bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri. Inilah yang terjadi pada Yin Pei. Baru setelah kata-kata Yin Kyushui yang tulus dia menariknya kembali sedikit dari kebingungan. Kemudian, ketika Yin Pei melihat keputusan surgawi, dia hampir terbangun. Tentu saja, tidak banyak kebencian yang tersisa pada Lu Yun, dan dia digantikan oleh rasa bersalah. Bagaimanapun juga, anak malang itu adalah cucunya. Seperti yang dikatakan Lu Yun, dia berbeda dari pria itu, dan Lu Yun seharusnya tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan manusia. Jadi Yin Pei sudah lama menyadari kesalahannya. Alasan mengapa saya datang ke sini untuk menonton pertempuran kali ini jelas bukan karena Tuan Yuntian, tetapi karena cucunya, Lu Yun. Disayangkan, Yin Pei terlambat menyesalinya. Saat dia ingin mengubur kapaknya bersama Lu Yun, yang datang adalah kabar buruk dari Lu Yun. Sudah terlambat. Maaf. Yin Pei memasukkan jari-jarinya ke rambut peraknya dan menggelengkan kepalanya karena kesakitan. Dia tidak tahu apakah ucapan, maaf, ini ditujukan untuk Yin Kyushui, Lu Yun, atau mendiang putrinya Yin Qiuru. Atau, mungkin keduanya. Sekitar seminggu telah berlalu sejak pulau itu tenggelam. Sebagian besar tim kerajaan naga yang bertanggung jawab atas penyelamatan telah mundur, hanya menyisakan sebagian kecil untuk melanjutkan pekerjaan ini dengan sedikit harapan. Ini adalah sebuah sinyal yang menandakan jatuhnya Raja Tianzhen yang sebenarnya. Dalam hal negosiasi pedang ilahi penahan jiwa, kerajaan naga belum membuat terobosan apapun. Peninggalan dewa ilahi yang berharga ini tiba-tiba menjadi senjata eksklusif Alex di alam ilahi Amerika. Pemimpin nomor satu sangat marah dan mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat. Makna umum adalah dia berharap Amerika Serikat akan menjaga dirinya sendiri dan mengembalikan peninggalan Raja Dewa dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, lakukan dengan risiko Anda sendiri. Amerika Serikat mengejeknya. Sementara penduduk kerajaan naga merasa marah, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Mereka masih tidak percaya bahwa Santo pelindung kerajaan naga telah meninggal dengan cara yang aneh. Sampai, pemimpin nomor satu berbicara secara langsung, tersedak oleh isak tangis beberapa kali, dan mengumumkan bahwa bendera kerajaan naga akan dikibarkan setengah tiang selama minggu depan untuk menghibur jiwa Tuan Yuntian.
Baru pada saat itulah setiap orang harus percaya bahwa dewa yang mereka percayai benar-benar telah jatuh. Negara Ikan Selatan, basis eksperimen genetik yang dihancurkan oleh Raja Tianxi dibangun kembali, dan penanggung jawab utama tetaplah tim peneliti ilmiah Amerika. Alasan mengapa saya memilih alamat lama juga semacam cobaan. Jika Istana Tianzan tidak mengungkapkan hal ini, itu berarti Raja Tianzan mereka memang telah jatuh. Bukan hanya negeri Ikan Selatan. Berita tentang basis eksperimen genetik juga sering menyebar di Asan, Filipina, dan bahkan Han. Amerika Serikatlah yang memberi mereka dukungan teknis. Berdasarkan premis umum ini, komunitas seni bela diri di Amerika Serikat membentuk aliansi pembunuh dewa dan mulai merekrut praktisi seni bela diri dari seluruh dunia. Pembudidaya bela diri mereka dari Amerika adalah pengendali kekuatan ini. Dan dalam 5 kata, aliansi pembunuh dewa, yang disebutkan, bahkan tanpa memikirkannya, mengacu pada Tuan Yuntian dari Kerajaan Naga, yang juga merupakan Raja Surga di mata mereka. Membunuh Tuhan adalah semacam provokasi dan sombong. Situasi dalam organisasi pembudidaya bela diri dunia telah mengalami perubahan yang mengejutkan dalam sekejap. Kuil surga telah menjadi masa lalu, dan aliansi pembunuh dewa telah bangkit dengan kecepatan yang mengerikan. Negara Timur, aliansi Shinobi, pemimpin aliansi ninja, Nakamurano, menegakkan punggungnya dan tampak serius. Duduk berhadapan dengannya di tanah adalah seorang Amerika, tidak lain adalah Alex. Di atas meja kayu di antara mereka berdua, tergeletak pedang ilahi Raja Tianzan yang mengendalikan roh. Niat Alex mencari Nakamurano sangat jelas, yaitu menggabungkan Liga Shinobi Jepang ke dalam aliansi pembunuh dewa. Keuntungannya adalah ia bisa mendapatkan dukungan teknologi modifikasi genetik secara gratis. Ninja Kerajaan Timur adalah kelompok antara pertapa dan praktisi seni bela diri. Mereka cukup istimewa, dan metode bertarung mereka lebih cenderung memutarbalikkan ninjutsu, yang disebut gaya cabul. Jika mereka benar-benar dapat mengubah ninja mereka menjadi fisik yang sama dengan praktisi seni bela diri melalui modifikasi genetik, dan menambahkan pelatihan ninjutsu mereka sendiri, efektivitas tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Syarat yang diberikan Alex sangat menggiurkan. Alasan lain yang sangat penting adalah Alex berada di alam dewa, dan bahkan pedang dewa Raja Tianzan telah jatuh ke tangannya, jadi Nakamura tidak memenuhi syarat untuk menolak sama sekali. Selama bertahun-tahun, aliansi ninja benar-benar telah ditindas oleh kuil Tianxian Kerajaan Naga. Akan menjadi hal yang baik jika mereka dapat menemukan pendukung. Jadi Nakamurano langsung menyetujui ajakan Alex. Alex tersenyum percaya diri dan berkata, Nakamura-kun, kamu telah membuat keputusan yang sangat tepat. Di masa depan, aliansi Shinobi Kerajaan Toyo kamu pasti akan mengingatmu dalam catatan sejarah. Nakamurano mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, atas nasihat baik Anda, tolong beri saya nasihat Anda di masa depan. Setelah Alex pergi, Nakamurano segera mengadakan rapat untuk mengumumkan keputusannya. Hampir seluruh anggota Liga Ninja menyetujui keputusan tersebut, kecuali satu orang, Kimura Musashi. Saya mendengar dia berkata dengan nada serius, pemimpin, menurut saya masalah ini perlu dipertimbangkan kembali. Kimura Musashi awalnya mengakui Raja Tenshin sebagai tuannya, dan hidupnya berada di tangan Raja Tenshin. Terutama ketika Raja Tianzan mengambil setetes darah darinya, dia sangat merasakan ketakutan yang menggetarkan jiwanya. Tampaknya selama Raja Tianzan berpikir, jiwanya akan hancur dan dia akan mati. Sekarang tersebar ke seluruh dunia bahwa Raja Tenshin telah meninggal, tetapi Kimura Musashi tidak berpikir demikian. Jika Raja Tianzan benar-benar mati, dia juga harus mati, bukan? Namun faktanya Kimura Musashi tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, jadi dia merasa segalanya tidak akan sesederhana itu. Raja Tianzan kemungkinan besar masih hidup. Tapi Kimura Musashi tidak bisa mengatakan ini, kalau tidak pemimpin mereka pasti akan langsung membunuhnya. Karena dia tidak bisa memberikan alasan, semua orang di Liga Ninja tentu saja tidak akan mempercayai intuisinya. Hal yang sama berlaku untuk Nakamurano. Saya melihatnya perlahan melepas topengnya, memperlihatkan bekas luka yang dalam, dan berkata dengan wajah galak, Raja Tianzan, Anda telah mengizinkan saya hidup di bawah topeng ini selama bertahun-tahun, dan saya selalu menyimpan hutang ini di hati saya. Nah, selesai. Ada bunyi klik. Nakamurano tiba-tiba meremukkan topeng di tangannya dan berkata dengan penuh kebencian, mulai hari ini, saya tidak akan lagi memakai topeng ini. Saya ingin Anda semua melihat betapa terhinanya Raja Xian terhadap saya hari itu. Melihat bekas luka di wajah Nakamurano, otot-otot wajahnya bergerak-gerak, menggeliat seperti kelabang, semua orang di Liga Ninja gemetar. Nakamurano adalah pemimpin aliansi mereka. Bahkan Raja Tianzan berani mempermalukannya seperti ini. Hal ini semakin memperkuat tekad semua orang untuk menggabungkan Liga Ninja menjadi aliansi pembunuh dewa. Kini setelah persoalannya mencapai titik ini, Kimura Musashi tentu saja tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah berpikir sejenak, mata Kimura Musashi tiba-tiba berkedip beberapa kali dan berkata, pemimpin, saya punya permintaan. Saya ingin pergi ke Kerajaan Naga. Pergi ke Kerajaan Naga. Begitu Kimura Musashi mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang di Liga Ninja sedikit berubah. Sejak munculnya kuil Tianzan, aliansi ninja mereka telah menambahkan larangan. Tidak ada Jounin yang diizinkan masuk ke Kerajaan Naga. Meskipun mereka sudah yakin bahwa Raja Tenshin telah meninggal, ketika Kimura Musashi mengucapkan kata-kata ini, semua orang gemetar.
Kekuatan mengintimidasi pria itu begitu menakutkan bahkan setelah dia meninggalkan bayangan yang dalam pada semua orang. Sebagai pemimpin aliansi ninja, Nakamurano membenci dan takut pada Raja Tenshin. Dia pun mengeluarkan larangan tersebut saat mendengar perkataan Kimura Musashi, matanya pun mengecil dan dia berpikir keras. Kimura Musashi berkata, "Pemimpin, karena Liga Ninja kita telah memutuskan untuk bergabung dengan aliansi pembunuh dewa, kita ditakdirkan untuk berdiri di seberang Istana Tenshin. Banyak hal yang harus dihadapi cepat atau lambat." Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Jika Raja Tianzhen meninggal, Istana Tianzhen tidak akan takut sama sekali, dan larangan tersebut tidak akan berarti lagi. Jika Raja Tianzhen masih hidup dan Liga Ninja bergabung dengan aliansi pembunuh dewa, itu akan menjadi pelanggaran bagi Raja Tianzhen, dan cepat atau lambat dia harus menanggung murka Raja Tianzhen. Perjalanan Kimura Musashi ke Kerajaan Naga kali ini juga bisa dianggap sebagai ujian. Nakamurano mengerutkan kening dan berkata setelah mempertimbangkan dengan cermat, "Kimura-kun, terima kasih atas bantuan Anda. Kami akan selalu mengingat kontribusi Anda pada Liga Ninja." Jika Raja Tenshin masih hidup dan mengetahui bahwa Kimura Musashi melanggar larangan tersebut, orang pertama yang membunuh pasti adalah Kimura Musashi. Saat itu, Liga Ninja dapat menjelaskan secara lengkap bahwa ini adalah perilaku pribadi Kimura Musashi. Liga Ninja mereka tidak mengetahuinya, dan mungkin Raja Tenshin tidak akan bertindak terlalu jauh. Oleh karena itu, kelakuan Kimura Musashi adalah menguji Raja Tenshin dengan nyawanya sendiri. Dia akan menjadi pahlawan hebat Liga Ninja mulai sekarang. Nakamurano menyetujui permintaan Kimura Musashi, namun tetap memperingatkan, kali ini saat kamu pergi ke Kerajaan Naga, jangan terlalu berisik. Mari kita uji diam-diam dulu dan lihat bagaimana reaksi Istana Tenshin. Tampaknya pemimpin aliansi ninja benar-benar ditakuti oleh Raja Tianzhen dan menjadi sangat berhati-hati. Kimura Musashi mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, pemimpin, saya akan segera menyampaikan beritanya kembali." Tak lama setelah, Kimura Musashi meninggalkan Kerajaan Toyo sendirian dan memasuki wilayah Kerajaan Naga. Adapun tujuannya datang ke Kerajaan Naga, tentu saja bukan untuk aliansi ninja, tetapi dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa Raja Tianzhen pasti masih hidup, dan dia datang ke sini untuk memverifikasinya kali ini. "Mengapa kamu mengorbankan dirimu untuk aliansi ninja? Bah, siapa yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk bermain denganmu?" Putra Kimura Musashi meninggal di tangan Raja Tianzhen. Dia telah mengetahui beberapa informasi tentang Raja Tianzhen dari mulut Park Guochang, tangan hantu jarum emas Kerajaan Han. Raja Tianzhen, yang bernama asli Lu Yun, adalah seorang dokter ajaib di Balai Xinglin di Jiangcheng, Provinsi Jiangnan, Kerajaan Naga. Jika Anda ingin mengetahui apakah Raja Tianzhen sudah mati atau masih hidup, Anda hanya perlu pergi ke Aula Xinglin dan mengamati. Kimura Musashi berpakaian seperti pria dari Kerajaan Naga dan berbicara bahasa Kerajaan Naga dengan lancar, jadi ketika dia datang ke Jiangcheng, tidak ada yang menyadari sesuatu yang aneh. Ada seorang lelaki tua yang duduk di Aula Xinglin, yaitu Yu Hongwen, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. "Duduklah, biarkan aku merasakan denyut nadimu terlebih dahulu." Yu Hongwen mengira Kimura Musashi ada di sini untuk mencari perawatan medis, jadi dia menunjuk ke bangku di depan meja konsultasi dan berkata perlahan. Kimura Musashi melihat sekeliling Aula Xinglin, dengan sopan mengangkat tangannya ke arah Yu Hongwen dan berkata, "Halo, Tuan, saya di sini untuk mengunjungi dokter ajaib Jiangcheng." "Mengunjungi guruku." Yu Hongwen tidak curiga, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guruku tidak ada di Aula Xinglin untuk saat ini, kamu bisa menunggunya di sini sebentar." Dengarkan ini, jantung Kimura Musashi berdetak kencang. Sungguh, Raja Tianzhen memang belum mati. Intuisinya benar sekali. "Ada apa? Apakah kamu memiliki sesuatu yang mendesak untuk menemui guruku?" Yu Hongwen bertanya dengan bingung ketika dia melihat ekspresi Kimura Musashi berubah. Kimura Musashi buru-buru membuang ekspresi rumitnya, tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku akan menunggu di sini sebentar." Beraninya dia mengganggu Raja Tianzhen dengan begitu mudahnya. Hanya bisa menunggu. Ada bangku yang diatur khusus untuk pasien di Aula Xinglin, sehingga Kimura Musashi tidak perlu berdiri. Tidak lama setelah menunggu, dia tiba-tiba melihat Yu Hongwen berdiri dan berteriak ke pintu, "Guru yang akan datang." Kimura Musashi juga langsung berdiri, merasa sangat bersemangat. "Kamu orang tua, itu benar. Sudah berapa kali kubilang padamu bahwa kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Kenapa kamu selalu begitu serius? Hei, menghormati guru dan menghormati moralitas adalah kebajikan tradisional. Menghormati orang tua dan merawat yang muda juga merupakan kebajikan tradisional. Menurut apa yang Anda katakan, haruskah saya tunduk kepada Anda?" Itu tidak bisa dilakukan. Percakapan keduanya sampai ke telinga Kimura Musashi, membuatnya heboh. Karena suara yang datang dari luar pintu itu terlalu familiar baginya. Kimura Musashi masih berani menahan diri. Ia segera bergegas menuju pintu, membungkuk penuh semangat kepada pemuda di luar dan berkata, "Tuan, saya tahu Anda pasti masih hidup." Lu Yun, yang hendak masuk dari pintu, melihat Kimura Musashi dan berkata dengan bercanda, "Itu kamu, kupikir seekor tikus hitam besar melompat entah dari mana dan ingin membunuhku." Dia tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Lu Yun sudah lama merasakan bahwa orang ini ada di sini melalui setetes darah Kimura Musashi. Harus dikatakan bahwa Lu Yun sudah menyadarinya saat Kimura Musashi melangkah ke Jiangcheng.
Melihat senyuman di wajah Lu Yun, Kimura Musashi tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa wajah di balik topeng berkepala naga Raja Tianzhen sebenarnya memiliki emosi dan kegembiraan, dan bukanlah dewa jahat berwajah dingin seperti rumor yang beredar. Ditambah dengan nada bercanda dan menggoda Lu Yun, Kimura Musashi menyegarkan pemahamannya tentang Raja Tenzin. Tuan, tolong jangan hancurkan saya. Bagaimana saya bisa berani membunuh Anda? Kimura Musashi tertegun beberapa saat, dan ketika dia sadar kembali, dia merasa sangat rileks, terutama wajah Lu Yun, yang memiliki perasaan ramah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sama dengan Raja Tianzhen, yang mengubah ekspresinya setelah mendengar ini. Pemilik, Yu Hongwen di samping, mendengar nama aneh ini, matanya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Jika itu adalah seorang gadis yang memanggil Lu Yun Master, Yu Hongwen mungkin tidak akan begitu terkejut, paling-paling dia hanya akan menghela nafas dalam diam, anak muda zaman sekarang benar-benar tahu cara bermain. Saat itu, yang paling bisa mereka lakukan hanyalah memanggilku ayah, ahem. Singkatnya, seorang pria dewasa tiba-tiba datang ke sini dan menyebut Lu Yun sebagai gurunya. Ini adalah hal yang sangat-sangat aneh, dan dapat dengan mudah membuat orang berpikir negatif. Penampilan aneh Yu Hongwen segera diperhatikan oleh Lu Yun, dan dia mengutuk dalam hatinya, pikiran lelaki tua ini menjadi semakin tidak murni. Pemilik, kali ini, Kimura Musashi kembali berteriak seperti biasanya. Lu Yun belum pernah merasakan sesuatu yang salah sebelumnya. Tapi sekarang, tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin, dan merinding di sekujur tubuhnya berdiri, maka dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku Tuan mulai sekarang, panggil saja aku Tuan Lu. Kimura Musashi tidak tahu kenapa, tapi dia tetap menurut dan berkata, baiklah Tuan Lu. Keluarlah bersamaku dan bicara. Lu Yun membawa Kimura Musashi keluar aula Xinglin. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia bertanya, katakan padaku, jika kamu tidak menjadi wakil pemimpin Liga Ninjamu, mengapa kamu ada di sini di Kerajaan Naga? Apakah seperti itu? Kimura Musashi memberitahu Lu Yun segalanya tentang keputusan Nakamurano untuk menggabungkan aliansi ninja ke dalam aliansi pembunuh dewa. Setelah Lu Yun mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, itulah yang diharapkan. Ketika aliansi pembunuh dewa barat pertama kali diumumkan, Lu Yun sudah mengetahuinya dan berharap organisasi tersebut pasti akan memenangkan hati para pembudidaya bela diri yang memusuhi Kerajaan Naga. Reaksi Lu Yun adalah membiarkan mereka membangunnya, bekerja keras, dan melihat sejauh mana badai ini akan berlangsung. Pelurunya telah habis, dan selama ia terbang cukup jauh, jumlah musuh yang dapat ditabraknya akan bertambah. Pada saat itu, pukulan dahsyat lainnya akan melegakan. Melihat penampilan Lu Yun yang tenang dan tenang, Kimura Musashi semakin ngeri. Dia benar-benar layak menjadi Raja Surga, dan tidak ada gangguan yang bisa lolos dari telinganya. Dalam waktu dekat, kekuatan para pembudidaya bela diri di dunia ini pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Siapa yang dapat menahan murka Raja Tianzhen? Kimura Musashi berkata dengan penuh hormat, Tuan Lu, apa yang harus saya lakukan? Kamu tidak perlu melakukan apapun, asal jangan ungkapkan kabar bahwa aku masih hidup. Jernih. Setelah Kimura Musashi mengunjungi Lu Yun, dia dengan hormat meninggalkan Jiang Cheng dan Kerajaan Naga. Suasananya sangat rumit. Tentu saja, dia juga memiliki perasaan terhadap Liga Ninja dan tidak ingin melihat organisasi ini hancur. Namun, dalam langkah ini, Liga Ninja melakukan kesalahan yang sangat keterlaluan. Dia seharusnya tidak melakukan kesalahan apapun meragukan kemampuan Raja Langit. Bagaimana generasi penguasa bisa mati begitu mudah? Tentu, ini karena prasangka Kimura Musashi. Nyawanya ada di tangan Raja Tianzhen. Jika Raja Tianzhen meninggal, dia mungkin juga mati, jadi naluri pertamanya adalah Raja Tianzhen masih hidup, dan dia selalu percaya akan hal ini. Ketika dia benar-benar melihat Raja Tianzhen, dia merasa bahwa orang-orang itu sungguh bodoh dan menyedihkan. Faktanya, dari sudut pandang objektif, kematian palsu Lu Yun dibuat sangat realistis. Bahkan pemimpin nomor satu secara pribadi mengakuinya, dan bendera negara naga diturunkan menjadi setengah tiang. Siapa sangka ini adalah jebakan. Setelah semua orang di Liga Ninja melihat bahwa Kimura Musashi telah kembali dengan selamat, hanya sedikit kekhawatiran yang tersisa di hati mereka. Mengapa Anda mengatakan masih ada jejak yang tersisa? Tentu saja, itu karena mereka merasa kali ini wakil pemimpin aliansi pergi ke Kerajaan Naga, dia mungkin bersembunyi terlalu baik dan tidak diperhatikan oleh siapapun, jadi efek dari tes tersebut secara alami tidak memenuhi harapan. Ini adalah psikologi yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, orang-orang di Liga Ninja ini takut Kimura Musashi akan membuat keributan dan memprovokasi Raja Tenzin. Bukannya aku memintamu untuk bepergian ke sana. Namun, tidak lama kemudian, Liga Ninja tiba-tiba menerima kabar dari Kuil Tianzan, memperingatkan mereka untuk tidak salah paham. Jika Jonin berani memasuki negara itu sesuka hati, Kuil Tianzan tidak akan mentolerirnya. Berita ini menyampaikan pesan, Istana Tenzin telah mengetahui menyelinapnya Kimura Musashi ke Kerajaan Naga. Wajah semua orang di aliansi ninja berubah drastis. Kuil Tianzan masih sekuat sebelumnya, dan organisasi intelijen mereka masih tetap menakutkan. Namun ketika Nakamura, pemimpin Liga Ninja, menerima kabar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, jika kamu orang baik, kamu tidak akan pernah mentolerirnya. Kuil surga tidak akan takut lagi. Apa maksudnya ini, pemimpin?
Semua orang memiliki keraguan di wajah mereka. Meskipun istana Tianzan sangat kuat, dia sebenarnya tersenyum dan mengatakan tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah pemimpin aliansi ketakutan? Nakamura no melirik semua orang, menyembunyikan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan tegas, apakah menurutmu jika Raja Tianzan masih hidup dan mengetahui bahwa Kimura-kun telah menyelinap ke kerajaan naga, dia hanya akan mengirimkan peringatan? Semua orang gemetar saat mendengar ini. Masuk akal. Itu sangat masuk akal. Raja Tianzan sangat sombong. Siapapun yang berani memprovokasi dia akan langsung membunuhnya di depan pintu Anda jika Anda tidak setuju dengannya. Tapi sekarang, Istana Tianzan baru saja mengirimkan peringatan yang menunjukkan bahwa Istana Tianzan telah berubah menjadi macan kertas. Apa yang perlu ditakutkan? Nakamura no melanjutkan, di masa depan, situasi para pembudidaya seni bela diri di dunia ini secara bertahap akan condong ke Amerika Serikat, alih-alih berpusat di Kerajaan Naga, jadi merupakan keputusan yang sangat tepat bagi kami untuk bergabung dengan organisasi pembunuh dewa di kali ini. Alex dari Amerika adalah penguasa baru dunia seni bela diri. Petik 2. Kata-kata inspiratif Nakamura no membuat banyak anggota Liga Ninja bersemangat. Mereka tidak bisa tidak memikirkan masa depan dan momen kejayaan setelah Liga Ninja bergabung dengan aliansi pembunuh dewa. Ikuti kakakmu dan kamu akan punya daging untuk dimakan. Melihat sekelompok orang bodoh ini, Kimura Musashi diam-diam menghela nafas. Kamu tidak mengikuti kakak laki-lakimu, kamu jelas-jelas berpesta di ujung pisau dan menari di atas kompor. Tunggu sampai mati. Sementara arus bawah para pembudidaya seni bela diri dari seluruh dunia sedang melonjak, Lu Yun tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu, hanya bertahan dan dengan santai melakukan pekerjaan lamanya. Mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Yang Xiaoman, putri Yang Zhenyan, pemimpin provinsi Jiangnan, melakukan peregangan terlalu keras dan tiba-tiba tidak bisa melepaskan lengannya. Dia terus mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya dalam posisi yang aneh. Ini bukanlah hal yang paling memalukan. Hal yang paling memalukan adalah banyak rekan kerja yang datang ke rumah Yang Zhenyan hari ini. Semua orang mengobrol tentang jatuhnya Tuan Yuntian, dan suasananya sangat membosankan. Tiba-tiba, ketika mereka melihat penampilan Yang Xiaoman, semua orang merasa terhibur olehnya. Yang Xiaoman merasa malu. Melihat ayahnya Yang Zhenyan juga menahan tawa, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, saya sudah seperti ini, dan kamu masih tertawa. Apakah kamu ayah kandung saya? Haha, apa yang kamu bicarakan, nak? Aku bukan ayah kandungmu, siapa? Yang Zhenyan awalnya ingin menegur, tetapi melihat putrinya seperti ini sungguh lucu hingga dia tidak bisa menahan tawa. Sekarang Yang Xiaoman menjadi lebih marah dan berkata, saya pikir Paman Shen lebih baik dari Anda. Dengan baik, senyuman Yang Zhenyan membeku. Tentu saja dia tahu siapa putrinya yang dipanggil Paman Shen. Shen Jinhua. Hubungan keduanya sangat baik, saat itu mereka juga mengejar seorang siswa senior dari klub kaligrafi dan melukis. Pada akhirnya, Yang Zhenyan menang dan berhasil merebut hati siswa senior tersebut dan bertahan hingga mereka memasuki istana pernikahan. Yang Xiaoman adalah putri yang ia lahirkan dari kakak perempuan senior klubnya, yang juga merupakan istrinya saat ini. Karena Shen Jinhua dan Yang Zhenyan memiliki hubungan yang baik dan memiliki kontak dekat satu sama lain, mereka sering bercanda tentang hal-hal menarik dari masa lalu saat mengobrol. Yang Xiaoman telah banyak mendengarkan dan tentu saja mengetahui cerita lama di antara orang tua mereka. Melihat ayahnya tersenyum bahagia barusan, Yang Xiaoman sengaja mengucapkan kalimat seperti itu, dan benar saja, senyuman di wajah ayahnya langsung membeku. Beberapa rekan di sebelahnya juga terlihat malu. Siapakah Paman Shen? Untuk menghilangkan rasa malunya, Yang Zhenyan terbatuk 2 kali dan berkata, Paman Shen Anda adalah teman lama saya, dan Anda berhak bersikap baik kepada Anda, tetapi Anda hanya melihat permukaannya saja. Ketika Paman Shen Anda kembali ke rumah, dia tidak baik pada putrinya. Kata-kata Yang Zhenyan tidak hanya menjelaskan hubungan tersebut, tetapi juga mengurangi rasa malunya. Seorang rekan berkata sambil tersenyum, tidak, saya biasanya hanya menyerang anak-anak saya, dan tidak mungkin saya menyerang keponakan saya. Mata lawan, Xiaoman, ayahmu biasanya memberitahu kami betapa baiknya kamu saat dia bekerja. Aku tidak tahu betapa bangganya dia. Mata lawan, rekan-rekan kerja banyak berbicara dan dengan cepat mengabaikan topik ambigu ini. Untuk mencegah putrinya terus menjadi emosional, Yang Zhenyan tidak melangkah terlalu jauh. Saat menelepon, dia berkata, oke, ini hanya masalah kecilmu. Saya akan meminta saudara Lu Yun untuk melakukannya, datanglah kemari. Benar saja, Yang Xiaoman tidak berkata apa-apa lagi. Dia masih sangat percaya pada keterampilan medis Lu Yun. Ketika Zhao Mo, wakil direktur rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Provinsi, datang untuk membantu kakeknya dengan akupuntur, dia secara tidak sengaja menusukkan jarum filiform ke kaki kakeknya, dan akhirnya disembuhkan oleh Lu Yun. Saat itu, Zhao Mo masih menyebut Lu Yun sebagai gurunya, sehingga Yang Xiaoman memiliki kesan yang sangat mendalam pada Lu Yun. Dengan tindakan dokter ilahi Lu, masalah kecil saya sebenarnya tidak menjadi masalah. Alasan Yang Zhenyan langsung memikirkan Lu Yun adalah karena kepercayaannya pada keterampilan medis Lu Yun. Saya harap saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan Lu Yun kepada lebih banyak rekan kerja. Dokter Ajaib Jiang Cheng, Tuan Yunlu. Salah satu dari 2 gelar tersebut memiliki bobot tertentu. Jika seseorang melihat usia Lu Yun lagi, bobot ini pasti cukup mengejutkan.
Kebanyakan orang bahkan mungkin tidak berani berpikir ke arah itu dalam mimpinya. Lu Yun kebetulan baik-baik saja ketika dia menerima telepon Yang Zhenyan, jadi dia setuju untuk pergi ke rumah Yang. Yang Zhenyan awalnya ingin sekretarisnya mengantar menjemput Lu Yun, tapi Lu Yun menolak. Lu Yun memiliki sikap yang sangat santai terhadap orang yang disukainya, dan dia tidak mengambil uang sepeser pun dari biaya konsultasi. Lu Yun akan mencemooh orang yang tidak disukainya, meskipun mereka menawarkan biaya pengobatan yang selangit. Yang Zhenyan termasuk tipe orang yang menyukai satu sama lain. Dia pejabat yang baik, jadi setelah menjawab panggilan Yang Zhenyan, Lu Yun segera bergegas ke rumah Yang. Duduk di ruang tamu adalah rekan-rekan Yang Zhenyan, semuanya memiliki posisi tinggi. Baru saja Yang Zhenyan memperkenalkan mereka secara misterius, saudara Lu Yun yang datang kemudian sungguh luar biasa. Saya hanya ingin memperkenalkan Anda kepadanya. Bisa dipanggil saudara oleh pemimpin provinsi sekaligus memujinya sebagai pribadi yang luar biasa tentu tidak mudah. Rekan-rekan ini langsung penasaran dengan saudara Lu Yun. Tidak lama kemudian, seorang pemuda datang ke rumah Yang. Yang Zhenyan segera berdiri dan menyapanya dengan antusias. Dia berkata sambil tersenyum, saudara Lu Yun, saya ingin merepotkanmu untuk melakukan perjalanan lagi. Pemuda itu adalah Lu Yun. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, sama-sama, Gubernur Yang. Kita semua adalah kenalan lama. Karena kamu tahu kita adalah kenalan lama, mengapa kamu memanggilku begitu asing? Panggil saja aku saudara Yang mulai sekarang. Meskipun Yang Zhenyan adalah kepala provinsi Jiangnan, dia mudah didekati dan tidak pamer sama sekali. Dia dan Lu Yun bahkan pernah makan tusuk sate di kedai barbeque pinggir jalan sebelumnya. Ini juga alasan mengapa Lu Yun memiliki kesan yang baik terhadap Yang Zhenyan. Ketika rekan-rekan lain di ruang tamu melihat ibu kota provinsi berdiri, mereka secara alami mengikutinya. Ketika mereka melihat ke arah Lu Yun, mereka semua sedikit terkejut. Inikah yang dikatakan pemimpin provinsi, saudara Lu Yun, yang luar biasa. Yang Zhenyan baru saja memuji Lu Yun, dan semua orang sangat ingin tahu tentangnya, tetapi ketika mereka benar-benar melihat Lu Yun secara langsung, mereka merasa sedikit terkejut. Terlalu muda, usia Lu Yun selalu menjadi sebuah kekurangan. Misalkan ada dua orang di depan Anda yang mengaku sebagai praktisi pengobatan Tiongkok, yang satu mulai belajar kedokteran pada usia 18 tahun, menjalani studi sarjana selama 5 tahun, studi pascasarjana selama 3 tahun, dan kemudian pergi ke rumah sakit selama beberapa tahun lagi. Mereka akan berusia sekitar 30 tahun. Orang lain mulai belajar pengobatan Tiongkok sendiri pada usia 60 tahun dan menghabiskan 2 tahun belajar untuk mendapatkan sertifikat praktik pengobatan Tiongkok. Jika dua orang diminta menghadiri konsultasi sekaligus tanpa menunjukkan resume, diperkirakan sebagian besar pasien akan memilih dokter pengobatan Tiongkok kuno yang baru belajar selama 2 tahun. Selain itu, tidak sulit untuk memalsukan resume. Inilah salah satu alasan mengapa penipu pengobatan Tiongkok merajalela di dunia saat ini. Orang-orang ini biasanya menggunakan nama praktisi pengobatan Tiongkok kuno dan melakukan aktivitas tidak bermoral untuk menipu pria dan wanita tua agar membeli produk perawatan kesehatan, yang telah merusak reputasi pengobatan Tiongkok Longguo. Itu bermuara pada dua kata, usia. Rubah tua manapun yang mengenakan jas putih akan berani mengaku sebagai reinkarnasi Hua Tuo, seorang dokter ajaib. Kuncinya adalah inilah yang dilakukan kebanyakan orang. Sudah menjadi konsep yang melekat bahwa pengobatan tradisional Tiongkok menjadi lebih populer seiring bertambahnya usia. Jadi ketika rekan-rekan Yang Zhenyan melihat bahwa Lu Yun adalah seorang dokter ajaib yang masih muda, mereka semua terkejut. Tapi dia hanya terkejut dan tidak mempertanyakannya. Bagaimanapun, mereka juga seorang intelektual yang bekerja di departemen terkait. Wawasan mereka masih jauh lebih luas dibandingkan orang biasa, dan mereka tahu bahwa ada banyak orang yang cakap dan orang asing di dunia ini. Seorang dokter ajaib berusia 20 tahun mungkin bukan hal yang mustahil. Alasan lainnya adalah karena pemimpin provinsi sangat menghargai Lu Yun, pasti ada alasan tertentu. Jadi rekan-rekan Yang Zhenyan ini hanya tertegun sejenak, lalu mereka berinisiatif tersenyum pada Lu Yun untuk menunjukkan niat baik mereka. Yang Zhenyan juga ingin memperkenalkan rekan-rekan ini kepada Lu Yun satu persatu, tetapi pada saat ini suara kebencian Yang Xiaoman terdengar dari belakang. Ayah, sekarang saya punya banyak alasan untuk percaya bahwa Anda jelas bukan ayah kandung saya. Jelas ada pasien di sini, tetapi Anda mengobrol di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sama sekali mengabaikan saya sebagai pasien. Itu terlalu berlebihan. Mendengar suara putrinya, Yang Zhenyan tiba-tiba terlihat malu. Sejujurnya, dia benar-benar lupa. Pada awalnya, saya berpikir untuk menelepon Lu Yun daripada mengundang dokter lain, hanya untuk memberitahu rekan-rekan saya tentang bakat muda dari provinsi Jiangnan ini. Saat bertemu Lu Yun, Yang Zhenyan begitu asyik mengobrol hingga ia benar-benar melupakan kondisi putrinya Yang Xiaoman. Ini sungguh memalukan. Lu Yun tersenyum dan berkata, Saudara Yang, sebaiknya saya pergi dan menyembuhkan penyakit putri Anda dulu. Meski hanya gejala kecil, proses pengobatannya masih akan sedikit berliku. Yang Xiaoman bertanya, Dokter Lu, saya hanya meregangkan pinggang saya dan tidak bisa menurunkan tangan. Apakah ini karena kram otot? Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, dalam pengobatan tradisional Tiongkok, kondisi Anda disebabkan oleh kurangnya vitalitas dalam tubuh, ditambah dengan serangan eksternal dari angin jahat, yang menghalangi meridian.
Cara pengobatannya juga sederhana. Cukup tekan dengan kuat titik akupuntur tepat di bawah pusarmu. Saat Lu Yun berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan hendak menekannya di bawah pusar Yang Xiaoman. Namun, sebelum jarinya menyentuh rok putih itu, dia tiba-tiba mendengar bunyi klik. Lu Yun menerima tamparan di wajahnya. Yang Zhenyan dan rekan-rekannya semuanya bingung. Terutama rekan-rekannya, karena penasaran, memberikan perhatian khusus pada metode pengobatan Lu Yun dan ingin tahu mengapa dia mendapat pujian yang begitu tinggi dari ibu kota provinsi. Ketika mereka mendengar Lu Yun menjelaskan patologi pengobatan Tiongkok untuk penyakit ini, mereka semua tercengang. Benar saja, orang yang diapresiasi oleh pemimpin provinsi memang mampu. Tetapi ketika dia mendengar Lu Yun berbicara tentang metode pengobatan, keajaiban semacam ini menghilang seketika, dan dia merasa konyol. Jika saya tidak bisa menurunkan lengan, apa hubungannya dengan titik akupuntur di bawah pusar? Mungkinkah pemimpin provinsi juga salah memandang pemuda ini? Benar saja, metode pengobatan Lu Yun yang tidak masuk akal dengan cepat dihancurkan oleh tamparan keras di wajahnya. Semua orang sedikit menggelengkan kepala. Tapi kemudian dia tercengang lagi. Sebuah tamparan. Siapa yang memukulnya? Anehnya, itu adalah Yang Xiaoman, putri Yang Zhenyan. Sebagai seorang gadis, tangannya terangkat ke atas kepalanya, dan dia merasakan rasa tidak aman seolah-olah bagian tengahnya terbuka lebar. Tiba-tiba Lu Yun mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya, yang tentu saja menakutkan. Ketika dia ketakutan, tangannya secara naluriah akan membuat gerakan defensif. Dia tidak hanya menurunkannya, dia juga menamparkan Lu Yun. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka menyadari hal ini. Hal yang sama berlaku untuk Yang Xiaoman. Saat dia menamparkan Lu Yun, dia masih merasa sangat malu. Saat ini, dia menyadari bahwa apa yang dilakukan Lu Yun barusan sebenarnya membantunya untuk sembuh. Yang Xiaoman berkata dengan sangat bersalah, "Ya, maaf, Dr. Lu, jika tidak, mengapa Anda tidak menelepon saya kembali?" Seperti yang diharapkan, Lu Yun menyentuh pipinya, dia sama sekali tidak peduli dengan masalah sepele seperti itu, dia hanya bergumam di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa ketika Yang Xiaoman hendak menamparnya, dia tidak tahan untuk menyerang wajah tampan ini dan akan bereaksi tepat waktu dan mengambilnya kembali. Keyakinan buta itu buruk, dan itu merupakan tamparan di wajah. Luar biasa, saudara Lu Yun sungguh luar biasa. Setiap metode pengobatan sangat unik namun ajaib. Saya sangat mengaguminya. Yang Zhenyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Rekan-rekan di sebelahnya juga bertepuk tangan, memuji Lu Shen atas keterampilan medisnya yang baik dan kepala provinsi atas penglihatannya yang baik. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, Mu Zhan, saya baru saja membaca banyak buku ketika saya menemukan beberapa penyakit aneh, saya meminjam kebijaksanaan orang dahulu. Saudara Lu bersikap rendah hati. Meskipun dia mengatakan bahwa metode ini dipelajari dari sebuah buku, bagaimana dia bisa mempelajarinya dengan mudah tanpa membaca banyak buku? Dokter ajaib Jiang Cheng memang pantas mendapatkannya. Setelah mendengarkan pujian Yang Zhenyan, semua orang menyadari bahwa pemuda di depan mereka adalah dokter ajaib Jiang Cheng yang menjadi terkenal beberapa waktu lalu. Tidak heran,